괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berikut sejarah dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan seluruh rakyatnya turut serta memerintah dan perantaraan wakilnya. Pemerintahan rakyat. Kemudian demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Terima kasih. Menurut para ahli, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, Sidney Hook mengartikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Royce Mercedes dalam Contemporary Political Ideologies menerangkan bahwa pada 431 sebelum Masehi, Herzl mendefinisikan demokrasi atas 4 kriteria. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi yang penuh dan langsung oleh rakyat. Yang kedua, kesamaan di mata hukum. Ketiga, pluralisme, penghargaan akan semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. Yang keempat, penghargaan atas suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individu. Mengalami perubahan. Praktek demokrasi mulai muncul di Florence, Italia. Di Florence, hak kebebasan individu dijamin dan para warga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian, sekitar tahun 1500 sampai 1650, mulai banyak negara yang mengalami reformasi, seperti Jerman, Swiss, dan lainnya. Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dari doktrin gereja dan mulai menggunakan akal. Di masa ini, sekitar 1650 sampai 1800, mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Beranjak dari masa ini, perlawanan akan kedudukan raja pun bermunculan. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan, trias politisme. Demokrasi di Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan perkembangannya, Dwi Sulisworo dan kawan-kawan membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa. Mulai banyak negara yang mengalami reformasi, seperti Jerman, Swiss, dan lainnya. Selepas periode ini, orang-orang Eropa mulai memerdekakan diri dari doktrin gereja dan mulai menggunakan akal. Di masa ini, sekitar 1650 sampai 1800, mulai muncul kesadaran bahwa ada hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja. Di masa itu, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Beranjak dari masa ini, perlawanan akan kedudukan raja pun bermunculan. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan pun mulai dicetuskan, trias politisme. Demokrasi di Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan perkembangannya, Dwi Sulisworo dan kawan-kawan membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa.
berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 tanggal 30 September. Kemudian masa ketiga, demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Secara garis